Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi keributan yang terjadi antara warga Jalan Seirotan Medan, Sumatera Utara dengan penagih utang yang mengaku oknum aparat. Dalam video amatir ini, terekam kedua pihak terlibat keributan dalam sebuah rumah di Jalan Seirotan, Medan, Sumatera Utara. Perihalnya diduga adalah masalah utang. Sekelompok tamu laki-laki merupakan penagih utang. Sedangkan yang memegang kamera adalah kakak ipar tuan rumah yang ditagih utang. Adu mulut pun memanas, dilanjutkan dengan aksi dorong-mendorong bahkan baku hantam antara penagih utang yang mengaku oknum aparat dengan tuan rumah bernama Romulo Sinaga. Seorang anak nampak menangis ketakutan melihat keributan ini. Karena saya tidak tahu apa persoalannya, tiba-tiba mereka ribut. Saya respect. Refleks saya langsung ke dalam karena di dalam ada istri saya sama anak saya. Nah, saya berusaha untuk mengeluarkan mereka karena kan saya nggak tahu persoalan mereka. Tapi waktu saya mau keluarkan anak istri saya, dia tetap memaksa supaya saya di dalam. Romulo Sinaga mengaku tidak tahu menahu tentang utang piutang yang melibatkan kakak iparnya. Namun akibat keributan yang berujung baku hantam, Romulo mengalami luka ringan dan akan membuat laporan pengaduan ke Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kurir cash on delivery (COD) kembali menjadi sasaran amuk pembeli yang tidak terima dengan pesanannya. Pembeli bahkan mengancam kurir dengan senjata tajam. Video ini direkam kurir saat mengantarkan pesanannya. Pembeli marah karena mendapati paketnya kosong dan hanya berisi kertas. Ia pun meminta uangnya dikembalikan dan mengancam kurir dengan senjata tajam. Aksi ini terjadi di Jalan Musyawarah, Kampung Parung Bening, Ciputat, Tangerang Selatan. Tidak lama setelah kejadian, pembeli berinisial MDS ditangkap dan diperiksa di Polsek Ciputat Timur. Nah, nanti tidak saya juga proses juga kurir abang. Iya. Kita ke informasi lain, pemirsa, libur Waisak penumpang di Bandara Juanda, Surabaya membludak. Lonjakan penumpang masih didominasi arus balik pasca Lebaran. Ratusan calon penumpang memadati terminal keberangkatan domestik Bandara Juanda, Surabaya. Antrean penumpang tampak sejak di anjungan Terminal 1 Bandara Juanda hingga ruang check-in. Sejak pagi hingga siang tadi, antrean mengular, khususnya di rute penerbangan menuju luar Jawa, seperti Banjarmasin, Makassar, dan Balikpapan. Selain libur Waisak, membludaknya arus penumpang di Bandara Juanda ini juga dipengaruhi oleh masih banyaknya masyarakat yang kembali ke daerah asalnya pasca Lebaran. Mau kemana nih, Bu? Ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin. Dalam rangka apa nih, Bu? Pulang atau? Pulang. Oh, pulang. Kok baru pulang sekarang, Bu? Baru balik sekarang, Bu? Oleh kan lama juga di sini. Oh, habisin liburan nih, Bu ya? Ya. Ya, Pak, ini mau kemana nih, Pak? Hah? Mau terbang kemana? Banjarmasin. Banjarmasin ya. Dalam rangka apa nih, Pak? Balik atau? Balik. Saya kerjanya di Bondowoso. Oh. Kepadatan membuat sejumlah petugas terus mengimbau calon penumpang untuk menerapkan protokol kesehatan. Petugas juga meminta calon penumpang yang tengah menunggu waktu keberangkatan untuk tidak berkerumun. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Setelah harus beribadah secara online di Hari Raya Waisak tahun lalu, tahun ini umat Buddha kembali berdatangan ke Wihara Avalokitesvara Mangga Besar, Jakarta Barat. Pelaksanaan ibadah digelar dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Penyelenggaraan ibadah di Wihara Avalokitesvara Mangga Besar, Jakarta Barat menerapkan protokol kesehatan ketat.
Saat tiba di wihara, umat lebih dahulu dicek suhu tubuh dan dicatat agar kapasitas wihara tidak melebihi kapasitas sesuai protokol kesehatan. Ibadah Hari Raya Waisak di Wihara Avalokitesvara dilaksanakan mulai pukul 10 hingga 12 siang. Sebenarnya Wihara Avalokitesvara dapat menampung 200 umat, namun karena protokol kesehatan hanya 100 umat yang diizinkan masuk. Setibanya di wihara, umat Buddha melakukan Tiam Hiu atau berdoa saat datang ke wihara. Altar pertama Tuhan Yang Maha Esa, Tingkong. Altar kedua berdoa kepada Dewi Kuan Im Mata dan Tangan Seribu. Altar ketiga, Semienfo Dewa Empat Muka, sembayakan Sakya Muni Buddha atau Siddhartha Gautama. Kemudian umat naik ke lantai 2 untuk menjalankan prosesi ibadah untuk memperingati Tri Suci Waisak 2565 BE. Mahabiksu Dutawira memimpin ibadah Waisak dengan tema gunakan semangat persatuan untuk Indonesia maju, gunakan hati untuk berbuat kebajikan. Kita diajak untuk menyambut Waisak dengan hati yang penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan, untuk menaikkan hormon tubuh kita agar kita jauh lebih kuat dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 ini. Di Waisak tahun ini ada 2 khusus yang dipanjatkan umat Buddha, yaitu pandemi COVID-19 segera berakhir agar perayaan Waisak bisa seperti tahun-tahun sebelumnya. Dari Jakarta, Mahathir Mohamad, Ilham Zarkasih, Sutrisno, iNews melaporkan. Pantai Ancol, Jakarta Utara dipadati wisatawan yang memanfaatkan libur Hari Raya Waisak. Para pengunjung Ancol diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat. Kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi favorit warga memanfaatkan libur Waisak. Beragam aktivitas bisa dilakukan pengunjung seperti bermain sepeda, bersantai bersama keluarga, ataupun bermain pasir di pantai. Khusus di masa pandemi, pengunjung dilarang berenang di laut. Pengunjung juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan ketat seperti memakai masker. Namun tidak sedikit juga yang masih nampak berkerumun. Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana di hari libur di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara, sudah ada rekan kami, Camar Haenda. Camar, apakah tempat wisata Ancol di hari libur Waisak ini dipadati pengunjung? Ya, Abraham, Stefani, dan juga pemirsa, dapat kami informasikan situasi saat ini di Taman Impian Jaya Ancol ini terpantau ramai sampai-sampai terjadi penutupan sementara oleh para petugas kepolisian yang berjaga. Dapat dilihat, Stefani dan juga pemirsa, di belakang saya ini adalah pengunjung yang memang saat ini masih menanti kepastian apakah bisa masuk atau tidak, dikarenakan memang saat ini Ancol hanya membuka sekitar 30% dari total kapasitas yang ada. Artinya sudah ada 40.000 pengunjung yang ada di kawasan wisata Jaya Ancol ini. Dan memang dapat kami informasikan pula, saat ini di Hari Raya Waisak ini juga akan terjadi gerhana bulan total. Dan memang masyarakat, beberapa yang kami wawancari tadi, lebih memilih untuk hadir dan juga mengunjungi Ancol untuk melihat fenomena tersebut. Dan memang kami harapkan untuk pengunjung ini mendapatkan kepastian terkait apakah pada hari ini dapat masuk ke wilayah Ancol ataupun tidak. Abraham dan Stefani. Baik, terima kasih Camar Haenda, laporan Anda langsung dari Ancol, Jakarta. Pemirsa, warga desa Sendang Rejo memergoki aksi pria tanpa busana yang berusaha masuk ke sebuah kamar. iNews sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.